Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jainal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Di sini saya mengambil judul prosedur pelayanan keberatan atas nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Di sini ada profil instansi yang dimana Bapenda itu merupakan sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Bandung. Bapenda Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan. Sebelumnya Bapenda Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Bandung. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018, Bapenda Kabupaten Bandung dipisahkan dari BKAD dan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Saat ini Bapenda Kabupaten Bandung memiliki tugas utama untuk mengumpulkan berbagai jenis pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya untuk mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah daerah serta penyelenggaraan berbagai layanan publik di wilayah Kabupaten Bandung. Terus di sini ada struktur organisasi Bapenda yang dimana sekarang diketuai oleh Bapak Ahmad Johara MSI. Selanjutnya di sini ada jenis layanan. Jenis layanan yang ada di Bapenda yaitu yang pertama ada pelayanan informasi dan konsultasi, yang dimana layanan informasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pengajuan pajak bumi dan bangunan, cara menghitung PBB, tarif dan ketentuan PBB, prosedur pembayarannya gimana, informasi nilai jual objek pajak, dan pengurusan sertifikat PBB, yang dimana pengajuan PBB ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembayaran nilai jual objek pajak atau berapa besar denda yang kena ketika telat melakukan pembayaran. Terus di sini ada layanan konsultasi bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan prosedur PBB, membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan patuh, terus mengurangi kesalahan dalam pengajuan PBB dan meningkatkan kepatuhan pajak. Terus yang kedua ada proses perubahan data kepemilikan tanah atau bangunan. Mutasi PBB biasanya terjadi ketika adanya transaksi jual beli tanah atau bangunan. Yang kedua diwariskan, yang ketiga dihibahkan, dan keempat perubahan nama pemilik, dan kelima perubahan alamat. Mutasi PBB ini biasanya terjadi ketika pemilik mengganti nama atau melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Biasanya terjadi ketika pemilik ingin mewariskan tanahnya kepada anak atau istri atau suami. Terus terjadinya perubahan alamat ketika alamat objek pajaknya pindah atau terjadinya perubahan yang dimana awalnya dari RT, misalnya dari RT 01 jadi RT 02. Terus di sini yang ketiga ada perbaikan data PBB. Perbaikan data PBB ini untuk mengoreksi data wajib pajak yang kurang tepat atau salah dengan kondisi yang sebenarnya.
Perbaikan data dilakukan untuk memperbarui data wajib pajak yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila data wajib pajak salah, maka akan ada resiko kesalahan dalam penilaian NJOP maupun kesalahan dalam pembayarannya. Kebanyakan ketika waktu magang terjadi yaitu data wajib pajak itu kurang tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan KTP atau KK yang dimana itu menyebabkan nama dari wajib pajak atau dari objek pajak tersebut mengalami seperti kesalahan dalam menginput data atau nilai jual objek pajaknya terlalu tinggi. Terus di sini ada keberatan dan pengurangan. Keberatan dan pengurangan NJOP biasanya disediakan bagi wajib pajak yang merasa kurang mampu dalam membayar nilai jual objek pajak. Sebelum diterimanya keberatan ini, biasanya instansi melakukan survei lapangan apakah benar wajib pajak tersebut tidak mampu melakukan pembayaran nilai NJOP tersebut atau tidak. Ketika survei lapangan membuktikan bahwa wajib pajak tersebut memang kurang mampu dalam membayar NJOP tersebut, maka instansi akan melakukan seperti penerimaan keberatan tersebut. Terus di sini juga ada pelayanan pengurangan. Pelayanan pengurangan ini disediakan bagi wajib pajak yang mengalami bencana alam, terus kebakaran, atau adanya perubahan kondisi dari objek pajak, seperti dari misalnya tanah terus ada bangunan. Nah, bangunan itu yang awalnya sempurna atau dari rumah bagus tiba-tiba terkena bencana alam terus hancur separuh. Nah, itu bisa terjadi merupakan perubahan kondisi dari objek pajak. Terus dan yang terakhir ada pendaftaran objek pajak baru. Proses pengajuan pendaftaran pajak untuk objek baru seperti tanah, bangunan, dan struktur lainnya. Biasanya wajib pajak akan memberikan denah bangunan atau foto bangunan yang akan didaftarkan, dan wajib pajak juga harus memberikan datanya untuk proses pendaftaran objek pajak baru ini. Terus di sini ada aktivitas magang selama kurun waktu 2 bulan lebih ini. Saya melakukan yang pertama di minggu awal-awal saya melakukan mensortir berkas PBB, yang dimana saya disuruh untuk memisahkan antara arsip dan berkas asli yang baru dicetak dan menyimpannya di tempat yang sudah disediakan. Terus saya juga disuruh untuk mencoba melayani wajib pajak yang mengajukan keberatan, yang dimana di sana saya berbincang soal permasalahan yang dialami oleh wajib pajak. Terus saya memberikan formulir keberatan dan memberitahu tata cara pengajuan keberatan atas NJOP-nya wajib pajak, lalu memeriksa data wajib pajak yang mengajukan keberatan dan memeriksa data PBB wajib pajak dan menyesuaikannya dengan data yang ada di website PBB online, apakah data tersebut sesuai atau tidak. Terus saya juga disuruh untuk melakukan rekap keberatan maksudnya yaitu saya melakukan rekap data yang dimana wajib pajak
melakukan pengajuan keberatan. Saya di sana memasukkan data wajib pajak dan data PBB yang sudah sesuai dengan data yang ada di website PBB online dan memasukkannya ke aplikasi Microsoft Excel. Terus saya juga melakukan rekap pembayaran tahun sebelumnya, yang dimana pembayaran tahun sebelumnya itu biasanya wajib pajak merasa bahwa mereka sudah melakukan pembayaran, tetapi sistem belum sih kayak seperti belum, ya benar, belum terinput oleh sistem. Jadi yang dimana yang aslinya sudah bayar tapi sistem membacanya belum membayar. Nah, di sana biasanya wajib pajak membawa bukti pembayaran dari tahun berapa ke tahun berapa. Terus di sana wajib pajak akan disuruh untuk mengisi formulir, yang dimana formulir tersebut akan diberikan ke bank yang bersangkutan, yang dimana wajib pajak melakukan pembayaran tersebut. Terus di sini juga saya melakukan mencetak data PBB dari website PBB online dan mensortirnya dengan jenis pajak. Seperti kalau misalnya jenis pajaknya yaitu reklame, saya memisahkannya, atau biasanya saya disuruh untuk memisahkannya dari bulan apa, terus jenis pajaknya apa, seperti itu. Terus di sini ada contoh formulir pengajuan keberatan. Di sini ada contohnya untuk formulir pengajuan keberatan. Terus di sini juga ada lampiran ketika saya melakukan rekap data keberatan. Terus di sini saya melakukan rekap data pembayaran tahun sebelumnya. Di sini tercatat, bisa dilihat ada beberapa bank yang dimana bank tersebut sebagai wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya di bank tersebut. Nah, yang ini yaitu ketika saya mencetak PBB. Terus permasalahan dan hambatan yang saya alami selama kegiatan magang yaitu kurangnya pengalaman dalam melayani wajib pajak, dimana ketika saya melayani wajib pajak terkadang saya masih kurang mampu dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan pengetahuan juga masih kurang, yang dimana ketika saya mengalami hal itu, saya memberikan tugas saya kepada pegawai yang ada di bidang penagihan, yang dimana mereka langsung meng-backup pelayanan tersebut. Terus waktu itu juga terjadinya printer macet, yang dimana ketika saya mencetak resi pembayaran, printer macet, lalu harus membongkarnya terlebih dahulu dan mengeluarkan kertas yang menyebabkan kemacetan tersebut. Terus yang selanjutnya website PBB yang mengalami gangguan. Ketika website PBB mengalami gangguan, di sana sebenarnya tidak ada solusi karena itu dari sistem. Jadi saya dan para pegawai juga cuman bisa menunggu sampai sistemnya berjalan dengan baik lagi. Terus kesimpulannya yaitu
selama pelaksanaan kegiatan magang, saya menarik kesimpulan bahwa instansi tempat saya melakukan magang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan, dan cara menjelaskan informasi untuk wajib pajak yang akan melakukan pengajuan keberatan sangat rinci dan jelas. Setiap wajib pajak yang datang untuk melakukan pengajuan keberatan maupun yang lainnya akan langsung diarahkan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk mempercepat proses pengajuan keberatan tersebut. Ketika melakukan survei lapangan, adanya pembagian anggota agar tugas dalam pelayanan dan lapangan tidak terhambat. Hal ini membuktikan bahwa anggota tim di bagian penagihan sangat baik dalam melayani wajib pajak yang mengajukan keberatan, yang dimana para anggotanya sangat ceketan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam penyampaian atau kurangnya penyampaian saya, atau kurang jelasnya penyampaian. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.